Morning Spirit. Selamat pagi, semangat pagi. Shalom Bapak Ibu dan saudara-saudariku yang dikasih oleh Tuhan Yesus, bertemu kembali di dalam Morning Spirit. Pagi ini saya ingin menyampaikan firman Tuhan dalam Morning Spirit dengan tema berdoalah dengan tidak jemu-jemu. Berdoalah dengan tidak jemu-jemu. Dalam Lukas 18 ayat 1 firman Tuhan berkata, Yesus mengatakan suatu perumpamaan kepada mereka untuk menegaskan bahwa mereka harus selalu berdoa dengan tidak jemu-jemu. Harus selalu berdoa dengan tidak jemu-jemu. Itulah yang Tuhan kehendaki dalam hidup kita. Bapak, Ibu dan saudara-saudariku yang dikasih oleh Tuhan Yesus, Lukas 18 ayat 1 ini adalah pengantar dari perumpamaan Tuhan Yesus yang menekankan satu kebenaran utama, supaya kita sebagai orang-orang yang percaya kepada Tuhan Yesus jangan berhenti berdoa, atau jangan jemu-jemu berdoa, dan jangan menyerah dalam kesungguhan, saudaraku ya, berdoa. Karena Tuhan Yesus mendengarkan doa kita, dan pastinya Tuhan Yesus juga menjawab doa kita tepat pada waktunya sesuai dengan kehendaknya. Doa adalah gambaran dari kesungguhan iman kita yang terus berharap kepada Tuhan Yesus, yang terus bersandar dan memohon kepada Tuhan Yesus. Doa yang dipanjatkan dengan tidak jemu-jemu bukan berarti memaksa Tuhan, bukan saudaraku, tetapi doa dengan tidak jemu-jemu itu membentuk iman kita untuk siap menerima setiap jawaban dari Tuhan. Ya, kita tahu bahwa Tuhan bisa langsung mengabulkan doa kita, atau Tuhan menjawab tunggu dulu, atau mungkin jawaban Tuhan juga tidak dalam menjawab doa kita. Tetapi semua jawaban Tuhan adalah yang terbaik untuk kita. Pada saat ini saudaraku, dari satu ayat ya Lukas 18 ayat 1, saya ingin membagikan ada 3 kebenaran. Dengan tema yang saya angkat adalah berdoalah dengan tidak jemu-jemu. Berdoalah dengan tidak jemu-jemu. Yang pertama saudaraku, kembangkan kebiasaan berdoa yang konsisten. Jadi Tuhan Yesus mengatakan suatu perumpamaan kepada mereka, saudaraku, ini bicara tentang doa. Panggilan untuk berdoa adalah perintah Tuhan Yesus, yang secara aktif Tuhan Yesus mengajarkan kepada murid-muridnya, juga kepada kita pastinya, tentang kehidupan rohani yang kuat dan berakar. Salah satunya adalah melalui doa. Doa bukan hanya sekedar saran saudaraku dari Tuhan, tetapi doa sesungguhnya adalah perintah Tuhan Yesus melalui pengajaran firman-Nya. Tuhan Yesus ingin orang-orang percaya menjadi umat-Nya yang memiliki kehidupan doa yang sungguh-sungguh dan berkesinambungan. Firman Tuhan dalam Roma 12 ayat 12 berkata, bersukacitalah dalam pengharapan, sabarlah dalam kesesakan, dan bertekunlah dalam doa. Bertekunlah dalam doa, saudaraku. Jadi selain bersukacita dalam pengharapan, sabar saat menghadapi kesesakan, Roma 12 ayat 12 juga mengajarkan bertekunlah dalam doa. Kemudian kalau kita baca dalam 1 Tesalonika 5 ayat 17, firman Tuhan berkata, tetaplah berdoa, tetaplah berdoa. Ya, jadi Tuhan Yesus rindu saudaraku, umatnya, orang-orang percaya mengembangkan kebiasaan berdoa yang konsisten, terus-menerus, setia berdoa dengan tidak jemu-jemu. Amin ya. Nah, kebenaran yang kedua saudaraku yang ingin saya bagikan, karakteristik doa yang sejati adalah selalu dan tidak jemu-jemu. Jadi selalu berdoa dan tidak jemu-jemu. Itulah karakteristik dari doa yang sejati. Dikatakan bahwa mereka harus berdoa dengan tidak jemu-jemu, kata Tuhan Yesus ya, dalam Lukas 18 ayat 1 ini. Jika kita tidak jemu-jemu berdoa, berarti kita ini sungguh-sungguh ya, atau gigih dalam berdoa. Dan ini yang Tuhan kehendaki. Tidak mudah menyerah dalam berdoa. Bahkan ketika jawaban Tuhan Yesus belum datang, saudara, atas doa-doa kita.
konteks perumpamaan Lukas 18 ini, khususnya ayat 2 sampai 8 ini bicara tentang seorang wanita janda gigih dan menjadi teladan bagaimana dia tekun, saudaraku, ya, berharap kepada hakim yang jahat yang tidak takut akan Tuhan, tetapi karena dia tekun datang terus, akhirnya permintaannya dikabulkan. Apalagi Tuhan kita, Tuhan Yesus. Jadi kalau kita datang terus berdoa, saudaraku, bertekun dalam doa, saudara percayalah Tuhan akan menjawab doa kita, ya. Mungkin saudaraku, ya, kalau saya boleh katakan, doa kita belum dijawab mungkin karena kita jarang berdoa atau bahkan tidak pernah berdoa. Karena itu mari kita jangan jemu-jemu berdoa, ya. Kolose 4 ayat 2 firman Tuhan berkata, bertekunlah dalam doa dan dalam pada itu berjaga-jagalah sambil mengucap syukur. Jadi bertekun dalam doa bukan berarti saudaraku tidak melakukan hal yang lain, tetapi hidup dalam kesadaran akan hadirat Allah dan hidup bergantung sepenuhnya kepada Allah dalam segala hal. Jadi bertekun dalam doa atau tidak jemu-jemu berdoa artinya gigih, saudaraku, dalam berdoa. Tidak mudah menyerah dalam berdoa. Bahkan ketika jawaban doa belum datang atau belum dijawab oleh Tuhan, tapi kita tetap berdoa, saudaraku. Amin, ya. Nah, kebenaran yang ketiga, saudaraku, berdoa dengan tidak jemu-jemu adalah berdoa sebagai wujud iman kita kepada Tuhan Yesus, bukan hanya kebutuhan semata. Doa adalah komunikasi dengan Tuhan Yesus secara pribadi, bukan secara transaksional. Kalau kita punya kebutuhan baru datang, tidak. Jadi berdoa dengan tekun memperlihatkan, saudaraku, bahwa kita sebagai orang-orang percaya sungguh-sungguh beriman dan percaya kepada Tuhan Yesus, kepada kasih dan juga karakter Tuhan Allah yang kita kenal dalam nama Tuhan Yesus yang baik, ya. Tuhan Allah yang penuh kasih, Tuhan Allah yang peduli, Tuhan Allah yang pasti menolong, memberkati kita. Karena itu kita mau datang, saudaraku, dalam doa. Tetapi sekali lagi kita berdoa bukan hanya mencari berkatnya, saudaraku, atau pemberian Tuhan saja, tetapi kita berdoa sebagai wujud iman kita kepada Tuhan Yesus, wujud hormat kita kepada Tuhan Yesus, wujud penyerahan kita kepada Tuhan Yesus. Jadi bukan hanya kebutuhan semata. Amin, ya. Jadi inilah 3 kebenaran dari Lukas 18 ayat 1, saudaraku, dengan tema berdoalah dengan tidak jemu-jemu. Yang pertama, saudaraku, kembangkan kebiasaan berdoa yang konsisten, terus-menerus. Kemudian yang kedua, saudaraku, jangan jemu-jemu berdoa. Karakteristik doa yang sejati adalah selalu dan tidak jemu-jemu berdoa. Itu yang saya angkat. Dan yang ketiga, kebenaran yang ketiga, saudaraku, jangan jemu-jemu berdoa. Berdoa adalah sebagai wujud iman kita kepada Tuhan Yesus. Wujud iman kita kepada Tuhan Yesus bukan hanya sekedar karena kebutuhan-kebutuhan kita semata. Amin, ya. Roma 12 ayat 12 saya baca lagi. Bersukacitalah dalam pengharapan, sabarlah dalam kesesakan, dan bertekunlah dalam doa. Bertekunlah dalam doa. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, kami diajar untuk kami jangan jemu-jemu berdoa. Dari Lukas pasal 18 ayat 1. Engkau menyampaikan perumpamaan seorang janda yang mendatangi hakim yang jahat, yang tidak adil. Tetapi karena terus-menerus datang, akhirnya permintaan janda ini dikabulkan. Apalagi saat kami datang kepada Engkau dalam doa, dengan tekun, dengan tidak jemu-jemu, Tuhan, kami percaya Engkau akan mengabulkan doa-doa kami. Terima kasih Tuhan. Berkati kami semua. Kami mau setia berdoa. Kami mau datang kepada Engkau dan kami tidak akan jemu-jemu berdoa kepada Engkau. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Amin, Bapak Ibu dan saudara-saudariku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus. Seperti biasa kalau kita diberkati oleh Morning Spirit, jangan lupa klik like, subscribe, bunyikan loncengnya supaya bisa mengikuti Morning Spirit ini terus. Dan kalau kita diberkati, bagikan Morning Spirit ini kepada banyak orang. Sampai bertemu dalam Morning Spirit selanjutnya. Morning Spirit.
Selamat pagi, semangat pagi.